Nama saya Sumaryani Rita S, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Yang saya hormati Ibu Ayu Ratna Puspaningsi MPD sebagai fasilitator kelas 10 PGP angkatan 6. Yang saya hormati Ibu Lestari Kurniawati MPD sebagai pengajar praktik kelas 10 PGP angkatan 6. Yang saya hormati Bapak Haryanto MPD sebagai kepala sekolah SMP 2 Rangkas Bitung. Yang saya hormati Ibu Rini Astuti SPD sebagai rekan saya pada kegiatan hari ini. Pada kegiatan hari ini yang akan saya lakukan yaitu melakukan coaching praobservasi yang akan dilakukan oleh rekan saya. Ya, ini rekan saya Bu Rini Astuti. Bagaimana Bu? Siap ya? Sudah siap ya? Oke, hari ini sebelum melakukan observasi di kelas, ini ada beberapa yang harus kita diskusikan terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan observasi di kelas. Terima kasih nih Bu Rini waktunya ya sudah meluangkan waktu ke sini. Nanti kita akan berdiskusi untuk percakapan pra-observasi di kelas. Kira-kira kapan Bu Rini untuk pelaksanaan observasi di kelas? Untuk pelaksanaan observasi bisa hari Kamis 12. Jadi hari Kamis ya Bu ya? Oke, dan ini ya Bu ya, untuk mata pelajaran yang Ibu pegang IPA. Untuk kelasnya Bu? Kelas 7. Masih juga ya. Oke, kita langsung aja ya Bu ya. Untuk kelas yang akan diobservasi itu kelas 2, kemudian untuk mata pelajaran IPA ya Bu ya. Kemudian dari materi Bu nih, dari materinya semester 2 ini awal ya Bu ya. Berarti yang akan Ibu nanti materi apa Bu? Materinya tentang gerak dan gaya. Jadi materinya itu gerak dan gaya ya Bu ya. Materinya hanya gerak dan gaya. Gerak dan gaya ya Bu ya. Dari judul materi ini tujuan pembelajarannya apa saja nih Bu yang akan diberikan kepada siswa? Selama beberapa pertemuan tujuan pembelajarannya itu untuk mendiskusikan gaya dan gerak berdasarkan hukum Newton. Kemudian mereka akan melakukan pemahaman sendiri terhadap pengertian gaya dan gerak tersebut dan juga melakukan penelitian dan percobaan agar mereka lebih paham tentang perbedaan atau tentang gaya dan gerak yang berkaitan dengan gerak. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu mendiskusikan gaya dan gerak ya. Kemudian sendiri, kemudian melakukan penelitian dan percobaan yang bekerja dengan prinsip pertumbuhan dan perkembangan yang lain. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Rini ada observasi di kelas ya. Untuk pertemuan yang akan kita observasi ada di sini ini, pengembangan yang akan dilakukan adalah siswa memahami tentang kecepatan. Jadi dalam kecepatan itu mereka paham karena kita melakukan mereka saya harap bisa memahami apa saja yang berkaitan dengan kecepatan. Oke, jadi untuk pengembangannya siswa dapat memahami tanda kecepatan. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu, untuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu ini nih, kira-kira apa saja nih untuk observasi di kelas ini? Untuk observasi di kelas, yang pertama mungkin dari media pembelajarannya, karena kita akan melaksanakan praktikum, metodenya praktikum, jadi sudah disiapkan mobil-mobilan, dan mereka akan lalu mereka akan menunjukkan apa saja hal yang berkaitan dengan Jadi medianya sudah ini ya Bu, disediakan oleh siswa masing-masing siswa atau disediakan oleh web? Kalau untuk pembelajaran yang akan dilakukan, saya mendesain pembelajaran setiap kelompok membawa alat-alat yang demikian. Saya juga akan membawa beberapa alat
Bu Rini, ini ada LK yang nanti akan saya isi di bagian observasi kelas. Bisa dilihat-lihat Bu ya Bu ya. Ya. Ya, itu ya Bu ya. Jadi nanti ada LK yang harus saya isi. Jadi ini poin-poinnya seperti itu. Baiklah Bu, ini mungkin itu percakapan observasi yang akan dilakukan nanti. Observasinya kita lakukan bukan ya yang sudah tadi dibutuhkan ya. Tunjukkan, kemudian terima kasih nih untuk percakapan hari ini. Menurutnya terima kasih sekali untuk Bu ini. Jadi untuk tujuan, kemudian ada pengembangan strategi yang tadi disiapkan oleh Bu ini sudah sekali ya, berarti nanti tinggal pelaksanaan observasi. mudah-mudahan lancar ya. Semoga lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Oke. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Sebelumnya Ibu cek dulu nih, siapa yang tidak hadir? Ada Aldi ya? Aldi kenapa tidak masuk? Sakit. Kemudian Azril? Sakit. Sama dua sakit ya. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Dan anak-anak, ya amin ya. Hari ini kita akan melakukan apa? Masih ingat nggak kemarin janji itu mau apa? Hah? Praktek. Oke, kita akan praktek. Tapi sebelum praktek ini kayaknya masih ada yang ini kurang fokus ya. Coba semuanya bisa lihat dulu nggak? Nah, kita bermain konsentrasi, memfokuskan bergerak sesuai dengan yang Ibu perintahkan. Masih ingat kan ya? Kalau misalnya Ibu pegang kepala, kalian harus pegang kepala. Kalau sesuai dengan kalimat yang disampaikan, ya. Semuanya konsentrasi. Semua pegang telinga, pegang kepala, pegang hidung, pegang dahi. Ah, dahi kamu mana dahi? Dahi yang mana dahi? Ini dagu. Ini mah apa namanya? Dagu. Kalau dahi? Iya. Kalian itu antara dua tidak tahu mana dahi dan ikutin gerakan itu. Oke, sudah konsentrasi semua sekarang ya? Oke. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan praktikum. Adakah yang tidak membawa alat praktikum? Bawa semua? Oh, tidak. Kenapa nggak bawa? Karena kan sekolah. Oke, 2 orang ya? Boleh bergabung ngomongin 1 orang, kalau 4 orang. Silakan dulu. Kalian sudah mulai. Ya, langsung gerak. Sudah berada di kelompok masing-masing sekarang? Sudah. Kita dulu lagi. Ibu cek dulu kelengkapannya ya. Mobil-mobilan bawa? Ada. Kemudian tali atau rafia? Ada. Karet? Ada. Rotan? Ada. Balon? Ada. Kalau ada yang belum lengkap, nanti silakan saling berbagi ya. Kemudian yang berikutnya, kita hari ini akan mencoba melakukan percobaan tentang pelajuan suatu benda. Sebelum kita mulai dulu nih. Apakah semua benda di sekitar kita memiliki atau bisa bergerak dengan kecepatan yang sama? Tidak. Kalau kalian berlari, ada yang badannya besar, kira-kira larinya kencang nggak? Mungkin belum tentu ya. Yang badannya kecil larinya kencang nggak? Belum tentu juga, karena tergantung dari kecepatan dan kesehatan seseorang. Nanti kita akan lihat nih apa saja yang mempengaruhi kecepatan suatu benda. Untuk praktikum
Jadi cara kerjanya bisa kalian lihat di ya, kalau yang mau sambil dibaca silahkan dibaca. Kalau mau lihat videonya boleh dilihat videonya. Oh, kamu terus kamu siapa? Balikin apa? Silakan dipelajari dulu. Kalau yang mau lihat cara kerja di WA juga boleh ya. Nah, ini yang suka banyak kelas siapa? Ciko aja deh, Ciko depan sini. Ciko sama Adit. Nih, Ciko sama Adit di depan ya. Kita akan coba praktek gimana cara kerja. Nah, caranya coba Adit yang baca. Satu, rangkai alat dan bahan kepentingan. Ya, oke. Boleh sambil di mejanya aja. Satu kelompok sama ini. Sama sekolah. Coba langsung dirangkai aja. Caranya lihat di ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh langsung dipraktikan sambil dikerjain. Oh, tanya di depan. Kalau tidak ada lagi bisa pakai karet. Ada yang mau belajar berapa? Ada itu. Ya, silakan langsung dilakukan sesuai dengan kurikulumnya. Pakai karet bisa. Jadi baru karet bisa di kayak ada gitu. Pakai karet. Nggak ada. Ada lihat yang lain. Boleh. Ini siapa tadi kumpul? Oke. Gampang kan bikinnya? Bisa? Itu Iya tahu.
Oh ya, arah balonnya jangan lupa, jangan terbalik. Balonnya, kan mobilnya majunya mana? Ke depan ya, berarti balonnya di sini. Adit dan siapa itu namanya perhatikan dulu dan kalian dulu. Nah, setelah kamu dulu ditutup, kemudian taruh di bagian bawah. Posisi awalnya ditandai sampai si mobil ini berhenti, baru kamu ukur jaraknya. Sambil kita buka ininya, tutup dotanya, kalian satu orang menghitung waktu, satu orang kita ada 4 contoh, bagi-bagi tugas ya, kalau tidak ya bagi-bagi. Harus ada yang menghitung waktunya, yang mengukurnya, yang niupnya, dan ada yang menuliskannya. Hasilnya ditulis di tabel yang ibu kirim, yang ada di
Mobilnya terlalu berat ya, berarti ya. Jadi kalau jadi lebih kecil, dipanggil kayak apa yang kecil aja. Ya elah lagi mama. Tinggal kalinya di situ ya. Waktunya berapa detik itu? Dikit. Oke, anak-anak tadi kita sudah melakukan praktikum. Sudah semuanya berhasil? Bisa jalan penggunanya? Nah, sudah dikerjakan yang ada di halamannya? Sekarang kita akan presentasikan dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil skillsnya? Adit, coba. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai. Kelompok sini, Raina. Boleh, silakan ke depan. Ya, yang lainnya, Hanika.
Apa saja hal yang mempengaruhi bagi gerak anak benda? Angin. Bagaimana cara mengukur kelajuan benda? Pakai meter. Mengapa benda dapat Yang lain tidak ribut karena air mengalir tengahnya berdengar. Perhatikan hasil praktikum kelompok lain. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan pada gerak dan adanya kekuatan penyeimbang yang berbeda? Nomor 1. Hasilnya 1. Dari kelompok yang lainnya.
D ini akan mulai detik ke sekon. Maka cara mencari kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kalau begitu satuannya apa nih untuk kelajuan? Bukan meter, tapi meter per sekon. Kalau ditanya di kalian apa sih kelajuan itu? Kelajuan itu perubahan posisi atau kalian bisa sebutkan apa itu kelajuan? Jarak tempuh dibagi dengan waktu. Gampang ya. Kemudian tadi itu koreksinya ya, nanti satuannya jangan sampai salah. Apa saja? Oh gini nih, bagaimana cara menghitung kelajuan benda? Kalau kelompok satu tadi menyebutkan pakai meteran, benar atau salah? Kalau yang pakai meteran menentukan kelajuan atau menentukan jarak? Jarak. Berarti bagaimana cara menentukan kelajuan? Itu tadi jarak dibagi dengan waktu. Kemudian ada lagi ini pertanyaan yang kedua. Apa saja hal yang mempengaruhi gerak benda? Apa? Berat apa? Berat benda. Kalau tadi kita pakai apa bendanya? Mobil-mobilan ya. Kalau mobil-mobilan yang kalian pakai ukurannya sama atau beda? Beda. Bisa cek ke kelompok temennya. Kalau mobilannya kecil atau mobilannya ringan, itu pasti jarak tempuhnya akan semakin jauh ya. Berarti selain angin atau balon yang ditiup, ada juga ukuran dari benda, berat bendanya. Ketiga, mengapa benda dapat berhenti? Kelompok mana yang mau jawab? Boleh kelompok sana. Pengertian gaya adalah gerakan atau hal yang menyebabkan suatu bergerak atau berhenti dari gerak dari ukuran. Oke, kenapa benda berhenti? Kalian tahu nggak motor di jalan raya kalau ada lampu merah? Berhenti. Kenapa bisa berhenti? Karena direm, di stop, gitu ya. Iya, kalau lampu merah kenapa berhenti? Karena lampu merah kalau nggak berhenti ya tetap jalan aja. Nah, kenapa harus berhenti? Karena lampu merah benar jawabannya. Tapi kenapa bisa berhenti? Karena direm. Kalau direm, kecepatannya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Pasti berkurang. Kalau lampu merahnya sudah berwarna hijau, apa yang dilakukan? Gas. Ya, kalau digas, kecepatan yang tadinya 0 berhenti, dia akan bergerak lebih cepat. Ketika menghadapi lampu merah, kalian mengalami perlambatan. Artinya yang tadinya kencang jadi lambat dan lama-lama berhenti. Kecepatannya besar, lama-lama jadi kecepatannya 0. Kebalikannya, dari lampu merah ke lampu hijau mengalami apa peristiwanya? Kencang kan tadi kalau dari cepat jadi berhenti namanya perlambatan. Kalau dari berhenti cepat namanya apa? Percepatan. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara mencari kecepatan suatu benda. Kecepatan awal dengan kecepatan akhir. Oke, pertanyaan yang keempat. Perhatikan praktikum kelompok lain. Apa yang menyebabkan perbedaan pada gerak benda? Tadi apa aja? Mobilnya, berat mobilnya. Terus apa lagi? Ukuran balon. Ada lagi? Oke, ukuran mobil. Terus? Ada Pak? Kalau misalnya gini, kalian tadi melakukannya di lantai semua? Ada yang melakukannya di itu nggak di semen? Semen itu situ dulu dan lagi. Ada nggak? Atau ada yang di taman juga melakukannya? Nggak ada. Kira-kira kenapa kalian milihnya di lantai tidak di taman aja di taman begitu? Karena tidak ada apa? Kenapa? Karena kalau misalnya di tempat yang daratan kecepatannya bagaimana? Maka salah satu yang mempengaruhi kecepatan selain tadi massa benda, tiupan balon juga jalan. Iya, tekstur dari permukaan. Kalau jalannya licin maka kecepatannya akan ya bergeraknya cepat. Tapi kalau jalannya tidak licin atau malah bergerenjulan gitu ya, teksturnya tidak rata, apa yang terjadi? Lambat.
Pergerakan apa? Nah, persatuan waktu ya. Oke, berikutnya apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kelajuan benda? Berat, terus ukuran ya, terus apa lagi? Luas permukaan, bukan luas tekstur ya, panjang. Agak kedengaran yang keras? Panjang apa? Ya, tekstur, ini tekstur wisata. Oke, untuk kelajuan satuannya apa? Satuannya kelajuan meter per sekon. Meter per sekon. Oke, ya. Jadi yang disebut kelajuan itu adalah perubahan jarak per satuan waktu. Dan yang mempengaruhinya salah satunya adalah ukuran benda, tekstur permukaan, ya, massa benda atau berat bendanya, dan satu lagi tadi apa tuh? Balonnya, kekuatan kalian meniupnya. Kalau balonnya semakin besar, berarti udaranya semakin banyak. Ya, kan semakin banyak. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu kita kuis ya. Bunda, silakan ditulis jawabannya aja. Tadi faktor apa saja yang mempengaruhi kelajuan suatu benda? Yang tadi sudah dibahas, yang tadi sudah dilakukan. Faktor apa aja yang mempengaruhi kelajuan suatu benda? Hanya satu soal. Nah, oke, sudah. Silakan simpan dulu alat tulisnya. Kalau udah simpan alat tulisnya. Ini enggak? Yang kamu tahu aja. Tadi sudah dibahas, sudah dijawab sama siapa? Kakak, yang lainnya. Udah? Yang lain udah? Ya. Udah selesai semua? Kalau sudah, boleh diletakkan saja. Tutup aja dulu. Nanti dikumpulkan. Udah? Ya. Udah, kalau sudah nih, aku mau nanya lagi. Tadi kalian praktik apa? Main apa? Main mobil-mobilan. Perasaan kalian bagaimana? Yang pastinya secara lisan. Sekarang ditulis. Ditulis kayak gimana? Jadi, tulisnya gini. Ibu kasih pertanyaan, kamu tuliskan jawabannya. Boleh pakai kalimat pertanyaannya, ya. Yang pertama, jawab dengan jujur ya, nggak usah lihat kanan kirinya. Boleh jawabannya. Ya. Yang pertama nih, apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Bebas ya, boleh sedih, boleh senang, boleh capek, boleh ngantuk. Biasa aja boleh. Aku lelah. Silakan dituliskan. Tapi jangan sampai lihat punya orangnya. Sudah? Oh, saya merasa apa? Lanjut. Yang kedua. Belum. Lanjut. Tadi waktu praktikum, waktu belajar hari ini, apa kesulitan yang kalian hadapi? Ibrahnya nggak mau. Nah, boleh silakan apapun itu silakan dimulai. Apa kesulitan yang kalian hadapi pada pembelajaran hari ini? Nah, boleh kayak gitu. Udah lanjut. Boleh satu aja, boleh banyak. Sampai berapa sedikit 4 pertanyaan.
Yang ketiga. Belum. Lagi mikir. Udah lanjut. Kasih kesulitan yang tadi. Ketiga. Kan tadi ada kesulitan tuh. Oh, kayak sulitnya begini nih. Terus gimana cara kalian supaya tetap bisa dan harus kesulitan yang tadi? Tadi yang keempat nih pertanyaannya. Kan kalau kalian belajar, kan kita masih satu bab ini masih agak lama ya, masih belajar gerak dan gaya masih lama. Untuk pembelajaran gerak dan gaya, kalian ingin belajarnya seperti apa? Apa? Saya mau dikasih soal terus, mari bebas ya. Saya mau diceramahin aja, atau saya mau nulis terus, bebas, silakan. Pembelajaran seperti apa yang menurut kalian? Bu, tambahin itu Bu, ulangan terbaru. Dalam bab gerak dan gaya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan buku IPA-nya di depan. Nomor berapa tadi? Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang percepatan benda yang tadi kalian ambil pelajaran sedikit akan diperdalam pada pertemuan berikutnya. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan percepatan atau perlambatan suatu benda. Dipersiapkan, silakan dibaca buku paketnya di halaman 114 ya. Nanti silakan dibaca. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa baca dulu dari buku. Ya, silakan alat praktikumnya dibereskan yang tadi tinggal dikembalikan. Kemudian di sini dari mana? Silakan dikembalikan ke dulu talinya dulu. Ini punya siapa? Tali. Angkatnya boleh dikumpulkan ke depan. Sampahnya diambil lagi, coba di bawah ada sedotan, ada balon, ada sedotan, ada
Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Yang tiket, nah ini kelompok yang katanya kurang bersih ini kayaknya kelompok sama nih dari tadi pekerjaannya tidak sesuai dengan anak-anak. Bisa di bawahnya banyak sampah. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Mau ulang? Masih ada waktu 10 menit lagi nanti jual. Silakan video. Siap. Sebelum pulang mari kita baca hamdalah. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan. Oh iya, jangan pulang dulu karena ada pemilihan siapa ya? Skema akbar. Ya. Kalau gitu saya Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Rini Astuti. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Rini, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas kemarin ya Bu ya. Baiklah, alhamdulillah ya kita sudah melakukan atau melaksanakan supervisi kelas kemarin dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Lanjut ya Bu ya untuk kegiatan pasca observasi kelas ini ada beberapa umpan balik yang akan kita bahas nanti ya Bu ya. Kemudian refleksi ke depannya seperti apa seperti itu. Nih bagaimana nih perasaan Bu Rini nih saat kemarin sudah melakukan observasi di kelas? Perasaan saya lega karena saya sudah berhasil melewati pembelajaran di hari ini dan saya melihat anak-anak pun terlihat sangat aktif bermain sambil belajar gitu. Dan saya rasa apa yang menjadi target pembelajaran saat itu pun sedikit banyak sudah mampu dikuasai oleh siswa. Begitu itu. Baik, jadi kemarin itu sudah sesuai dengan target pembelajaran Bu Rini ya yang diharapkan ya Bu ya. Oke. Baiklah Bu Rini, bagaimana nih menurut Bu Rini proses pembelajaran kemarin itu? Ya, pada pembelajaran kemarin karena kegiatannya praktikum, jika terlihat memang terlihat anak-anak itu sangat kacau seperti itu ya. Jadi ada yang mengerjakan ini dulu, ada yang mengerjakan itu. Kadang ada beberapa kelompok juga yang malah mereka asik bermain sendiri tanpa menghiraukan tugas yang harusnya dikerjakan. Ya, jadi ciri khas ya Bu ya kalau praktikum itu ya. Apalagi ini praktikum IPA saya lihat juga kemarin seperti itu ya. Jadi anaknya aktif semua ya. Jadi tidak ada yang diam ya Bu ya. Oke. Apakah menurut Bu Rini area pengembangan yang hendak dicapainya itu sudah terpenuhi Bu? Ya, untuk pengembangan yang saya harapkan salah satunya itu adalah anak memahami konsep dari kelajuan, kemudian anak juga mampu menyebutkan faktor apa saja yang turut serta berperan dalam proses pelajaran tersebut. Dan keseluruhan harapan saya tersebut dapat direalisasikan dan dapat dimiliki oleh setiap siswa. Hal itu terlihat ketika dilakukan proses tanya jawab. Mereka sebagian sudah mampu menyebutkan apa faktor yang mempengaruhi kelajuan, kemudian ada juga yang sudah mampu menyebutkan kelajuan, pengertian dari kelajuan, konsepnya seperti apa.
Selain dari pertanyaan secara besar, pada saat evaluasi pun ketika saya lihat jawabannya, anak-anak sebagian besar sudah mampu menyebutkan faktor yang mempengaruhi kelajuan serta pengertian dari kelajuan tersebut. Baik. Berarti dalam area pengembangan siswa itu sudah terpenuhi semua ya Bu ya, siswa sudah mampu memahami tentang kelajuan atau kecepatan ya Bu ya. Kemudian komponen-komponen yang dari kelajuan itu sudah terpenuhi semua ya Bu ya. Baik. Bagaimana nih menurut Bu Rini nih kemarin penampilan Bu Rini saat performs di kelas kemarin nih? Kalau menurut saya sudah melakukan yang maksimal. Hanya saja saya masih menyadari bahwa ada hal-hal tertentu yang membuat kegiatan itu dirasa akhirnya kok kayak kurang maksimal seperti itu. Salah satunya adalah ketika penyampaian cara kerja untuk aktivitas kegiatan hari itu. Meskipun saya sudah memberikan berbagai macam metode untuk memfasilitasi gaya belajar siswa. Misalnya untuk yang visual, saya memberikan video, visual dan audio visual. Saya memberikan mereka dalam bentuk video dan juga bahan bacaan. Jadi cara kerjanya berupa tulisan yang sudah disertakan dalam LKPD. Kemudian untuk yang siswa kinestetik juga langsung praktek di depan. Namun kekurangan yang saya rasakan adalah saya tidak mengulas kembali di depan bagaimana cara kerjanya, sehingga ketika pembelajaran anak-anak banyak yang bertanya ulang gitu. Ini habis ini apa, habis ini apa gitu. Jadi yang pertama itu, dan penekanan juga pada LKPD-nya kayak seperti misalnya gini, silahkan dibaca dengan teliti langkah-langkahnya. Sebenarnya langkahnya sudah jelas di dalam LKPD itu terinci, hanya yang namanya anak mungkin lebih senang ketika disampaikan secara langsung. Nah, kekurangan saya itu di situ tadi, tidak mengulas kembali cara kerja. Oke, jadi masih ada beberapa tadi ya yang kekurangannya. Menurut Bu Rini nih nanti kedepannya untuk siswa nih, tadi kan katanya ada yang masih dalam cara kerja ya Bu ya, dalam cara kerja masih ada kekurangannya nih. Kedepannya berarti menurut Bu Rini nih apa yang bisa dikembangkan lagi nih? Jika saya mengajar di kelas yang sama, saya akan menambahkan penekanan lebih dalam menyampaikan cara kerja. Jadi selain berbagai macam media yang sudah disediakan, saya pun akan memberikan penekanan kembali di depan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dibahas bersama, kemudian ditanyakan kembali mana yang masih belum paham. Kemudian setelah itu untuk mengetahui mereka sudah paham mungkin harus diulang kembali, seperti memberi contoh, silakan siapa sudah paham berikan apa saja cara kerjanya, suruh diulas kembali oleh siswa. Dengan begitu saya akan lebih yakin bahwa mereka sudah mengerti cara kerja. Jadi keterlibatan siswa ya Bu ya yang diutamakan ya. Jadi siswa nanti menekankannya kepada siswa seperti itu ya. Dari cara kerja semuanya berarti baliknya ke siswa juga ya Bu ya. Nih kira-kira nih nanti kalau misalkan dilakukan lagi kira-kira kapan nih untuk pengembangan ini nih Bu? Dilakukan kembalinya ya mungkin pada pertemuan berikutnya ya, setelah kita membahas ini. Kemudian di pertemuan berikutnya akan terjadi pengulangan juga dengan kegiatan yang sama. Jadi ada pengulangan pada kegiatan yang ini mungkin akan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Rini, mungkin nanti kalau misalkan di pertemuan berikutnya nanti ajak lagi saya ya Bu ya untuk melihat, karena seru juga ya Bu ya untuk praktek pelajaran IPA ya ternyata ya. Nanti ketika ada pembelajaran lagi, saya pun sangat senang ketika ada rekan kerja yang ikut melihat, sehingga saya bisa mendapatkan masukan, saran dan kritik, dan ditunggu juga ya Bu Sumaryani kritiknya, sarannya supaya pembelajaran saya di kelas kedepannya juga bisa lebih baik. Siap Bu
percakapan pasca observasi kelas atau supervisi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Ini terima kasih atas kerjasama pasca observasi. Terima kasih Bu Rini sudah berkenan menjadi rekan saya dalam kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas ini. Sama-sama Bu.